Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk kita semua. Baiklah Bapak Ibu, untuk materi minggu ini kita masuk ke tema pembelajaran tentang Big Data, yaitu Tech Analytic atau Tech Data Mining dalam analisis Big Data. Definisi text mining. Pengertian text mining menurut para ahli. Menurut Harris, text mining dapat diartikan sebagai penemuan informasi yang baru dan tidak diketahui sebelumnya oleh komputer, dengan secara otomatis mengekstrak informasi dari sumber-sumber yang berbeda. Kunci dari proses ini adalah menggabungkan informasi yang berhasil diekstrak dari berbagai sumber. Definisi text mining menurut Harlian, yaitu text mining memiliki definisi mengembang data yang berupa teks di mana sumber data biasanya didapatkan dari konsumen. Dan tujuannya adalah untuk mencari kata-kata yang tepat mewakili isi dari dokumen, sehingga dapat dilakukan analisa keterhubungan antar dokumen. Selanjutnya, pengertian text meaning menurut Aparali itu menurut Ronen, Feldman, dan James Singer, yaitu text meaning dapat didefinisikan secara luas sebagai suatu proses memang menggali informasi di mana seorang user berinteraksi dengan sekumpulan dokumen menggunakan tool analisis yang merupakan komponen-komponen dalam data mining, yang salah satunya adalah kategorisasi. Di sini kita juga mempelajari tujuan dari text mining, yaitu untuk mendapatkan informasi yang berguna dari sekumpulan dokumen tetapi tujuan utama text mining adalah mendukung proses knowledge discovery pada koleksi dokumen yang besar. Jadi, sumber data yang digunakan pada text mining adalah kumpulan teks yang memiliki format yang tidak terstruktur atau minimal semi terstruktur. Adapun tugas khusus dari text mining antara lain yaitu mengategorisasikan teks, yaitu text categorization, dan pengelompokan teks, yaitu text clustering. Di sini ada area penetapan text mining. Yang pertama itu ekstrak informasi extraction, yang mana diidentifikasi frasa, kunci, dan keterikatan di dalam teks dengan melihat urutan tertentu melalui pencocokan pola. Selanjutnya, pelacakan topik, itu topik tracking, penentuan dokumen lain yang menarik seorang pengguna berdasarkan profil dan dokumen yang dilihat pengguna tersebut. Selanjutnya, area penerapan teks mining itu perangkuman atau summarization. Perangkuman atau pembuatan rangkuman dokumen yang mengefisiensikan proses membaca. Selanjutnya, kategorisasi atau categorization, penentuan tema utama suatu teks yang mengelompokkan teks berdasarkan tema tersebut ke dalam kategori yang telah ditentukan. Selanjutnya, area penetapan selanjutnya teks mining yang itu penggugasan clustering, pengelompokan dokumen yang merupakan tanpa menentukan kategori sebelumnya. Selanjutnya, penautan konsep linking, penautan dokumen terkait dengan identifikasi konsep yang dimiliki bersama sehingga membantu pengguna untuk menemukan informasi yang membantu pengguna untuk menemukan informasi yang mungkin tidak akan ditemukan dengan hanya menggunakan metode pencarian tradisional. Selanjutnya, penjawaban pertanyaan question and answering, pemberian jawaban terbaik terhadap apa suatu pernyataan dengan pencocokan pola berdasarkan pengetahuan. Selanjutnya, proses pada text mining. Adapun proses pada text mining adalah terdapat beberapa tahapan proses dalam text mining, yaitu text processing, text transformation, feature generation, feature selection, dan pattern discovery. Di sini penjelasan teks itu sendiri ada tahapan pertama permasalahan yang dihadapi pada teks mining sama dengan permasalahan yang terdapat pada data mining, yaitu jumlah data yang besar, dimensi yang tinggi, data dan struktur yang terus berubah, dan data noise. Selanjutnya yang B itu teks
pre-processing, yaitu pada tahap ini adalah tahap untuk melakukan analisis semantik dan sintaktik terhadap teks. Pada proses ini memiliki tujuan ada mempersiapkan teks agar dapat dijadikan pengolahan tahap selanjutnya. Jadi operasional yang dilakukan pada tahap ini adalah tag cleanup, yaitu melakukan penghapusan iklan yang terdapat pada halaman web dan mengubah tag menjadi format biner. Tahapan kedua itu case folding. Pada proses ini adalah mengubah semua huruf dalam dokumen menjadi huruf kecil. Karakter selain huruf A sampai dengan Z dihilangkan dan dianggap menjadi delimiter. Selanjutnya, tahapan selanjutnya itu tokenization, yaitu pengubahan karakter menjadi konstituen bermakna. Pendekatan yang paling sering ditemukan dalam sistem text meaning, melibatkan teks menjadi kalimat dan kata-kata yang disebut tokenization. Selanjutnya yaitu part of speech atau post staging. Pada tahap ini menghasilkan first tree untuk setiap kalimat dan menghapus teks yang bersifat ambigu. Selanjutnya yang C yaitu text transformation, yaitu transformasi teks atau pembentukan atribut mengacu pada proses untuk mendapatkan representasi dokumen yang diharapkan. Yang selanjutnya yaitu D feature selection, yaitu pada tahap ini adalah tahap kelanjutan dari pengurangan dimensi pada proses transformasi teks. Di sini ada beberapa operasi pada feature selection, yaitu stop word removal, adalah untuk mengurangi dimensi. Pemilihan hanya dilakukan terhadap kata-kata yang relevan yang benar-benar mempresentasikan isi dari suatu dokumen. Langkah processing yang menghilangkan atau menghapuskan kata-kata yang tidak penting atau tidak relevan disebut fitur seleksi. Banyak sistem bagaimanapun melakukan penyaringan jauh lebih agresif, menghilangkan 90 hingga 99%. Yang kedua adalah streaming. Streaming merupakan suatu proses yang mentransformasi kata-kata yang terdapat dalam suatu dokumen ke kata-kata akarnya, root word, dengan menggunakan aturan-aturan tertentu. Algoritma Nazif dan Adendi sebagai algoritma stemming untuk teks berbahasa Indonesia yang memiliki kemampuan presentasi keakuratan atau presisi lebih baik dari algoritma lainnya. Ada 4 macam fitur yang sering digunakan, diantaranya karakter, yaitu merupakan komponen individual, huruf, angka, karakter, spesial, dan spasi. Representasi karakter base ini jarang digunakan pada beberapa teknik pemrosesan teks. Selanjutnya word itu kata-kata, dan ketiga term merupakan single word dan multi-word phrase yang terpilih secara langsung, dan korpus representasi theme base dari dokumen tersusun dari subset theme dalam dokumen. Yang keempat adalah konsep, merupakan fitur yang digenerate dari sebuah dokumen secara manual, rule base atau metodologi lainnya. Di sini ada contoh dalam aplikasi text meaning, yaitu salah satu contoh pengaplikasian text meaning terdapat pada customer service perusahaan. Customer service adalah divisi yang berhubungan langsung dengan konsumen. Dengan demikian, merekalah yang mengerti bagaimana respon pelanggan terhadap perusahaan tersebut, mulai dari panggilan telepon, chat, review, dan sebagainya. Dalam pelaksanaannya, ada juga beberapa teknologi yang sudah dikembangkan untuk bisa membahas pesan konsumen secara otomatis. Caranya dengan mengidentifikasi pertanyaan yang paling sering ditanyakan dan menyediakan jawabannya. Sekaligus dengan demikian, pelayanan perusahaan terhadap pelanggan pun akan lebih cepat. Baiklah Bapak Ibu, itu tadi presentasi dari saya mengenai text meaning. Sumber yang saya dapat itu dari Google. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat, mungkin jauh dari kata sempurna. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.